Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gendis Birahapsari dari kelas AK 4906 dengan NIM 1040225000201. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tema penting yaitu mengenal alam dan manusia berdasarkan perspektif Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan mengetahui alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia adalah makhluk istimewa yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang mengenal alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti tahu ya, alam semesta dan isinya ini ciptaan Allah. Alam semesta merupakan wujud nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini merupakan titipan Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Artinya, manusia harus menjaga alam semesta ini, bukan untuk dirusak ya. Karena dalam Islam menegaskan bahwa menjaga alam merupakan salah satu dari ibadah. Karena dengan menjaga ciptaan Allah, kita sudah menghormati Sang Pencipta. Yang kedua, aku akan membahas tentang pengertian manusia berdasarkan pandangan Islam. Manusia berdasarkan pandangan Islam bukan hanya makhluk biologis, tapi manusia adalah makhluk istimewa yang diberi ilmu, akal, dan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang menggambarkan manusia. Yang pertama ada basar, yaitu menentukan aspek fisik dan biologis manusia. Yang kedua, insan, yaitu menggambarkan manusia yang berakal, berilmu, dan memiliki tanggung jawab moral. Yang ketiga, anas, menentukan manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Yang keempat, Abdullah, yaitu menegaskan bahwa manusia adalah hamba Allah. Yang kelima, Khalifah, ini menunjukkan bahwa manusia sebagai pemimpin dan pengelola kehidupan dunia. Seperti dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah benar-benar menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk. Artinya, ini menjadi dasar tanggung jawab manusia untuk berbuat baik dan menegakkan kebenaran di dunia. Yang ketiga, aku akan membahas tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia dalam Al-Quran itu dimulai dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah wujud fisiknya sempurna, Allah tiupkan ruh kepada dirinya dan diberikanlah kehidupan. Setelah penciptaan Nabi Adam, ciptaan manusia berubah dalam aspek biologis, yaitu dimulai dari nutfah atau air mani, yang dimana air mani ini disimpan di dalam rahim seorang perempuan, yang kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, yang akhirnya terbentuklah tulang dan daging. Sebelum akhirnya Allah meniupkan ruh kepada manusia dan jadilah makhluk hidup yang bisa bergerak. Setelah lahir, manusia akan terus tumbuh dan berkembang, dan manusia akan banyak melewati berbagai fase kehidupan sampai usia mereka dewasa dan tua. Dalam proses tersebut, kita bisa mengetahui bahwa manusia memiliki dua unsur utama, yaitu jasmani atau fisik yang terbuat dari tanah, dan yang kedua itu rohani atau spiritual, yaitu ruh yang ditiupkan oleh sang ilahi. Yang keempat, aku akan menjelaskan tentang potensi dan sifat dasar manusia. Allah memberikan kepada manusia 3 potensi utama, yaitu yang pertama akal atau untuk berpikir dan membedakan mana yang benar dan salah. Yang kedua hati untuk merasakan dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah fisik untuk berbuat dan mengelola kehidupan dunia. Yang kelima, aku akan membahas tentang tugas, fungsi, dan peran manusia sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dalam ritual saja, tapi berbagai aktivitas untuk berbuat kebaikan. Artinya, semua aktivitas yang kita lakukan seperti belajar, bekerja, bermain, itu adalah bentuk ibadah jika kita melakukannya dengan niat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, aku akan membahas tentang manusia dari alam ke alam. Manusia menjalani perjalanan panjang melalui berbagai alam kehidupan. Yang pertama, alam ruh, yaitu alam sebelum lahir ke dunia. Yang kedua, alam dunia, yaitu sebagai tempat ujian dan amal perbuatan. Yang ketiga, alam barzah, yaitu tempat penantian setelah kematian. Yang keempat, alam akhirat, yaitu tempat pembalasan dan kehidupan kekal. Ini menunjukkan bahwa alam dunia hanyalah tempat singgah sementara. Tempat sejati kehidupan ada di akhirat, di mana manusia mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, dan bisa menjaga alam, sesama, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.